Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini, kita berjumpa lagi dalam belajar akuntansi biaya bahan baku 2. Beberapa metode penentuan biaya bahan baku. 1. Metode identifikasi khusus. Ini adalah biaya bahan yang digunakan diidentifikasi sesuai harga perolehan. Kedua adalah metode harga rata-rata. Semua bahan langsung yang ada dalam persediaan di gudang dianggap harganya sama. Metode ketiga adalah metode FIFO. Dalam metode ini, bahan langsung yang digunakan dianggap berasal dari persediaan terlama yang ada. Metode keempat, metode FIFO. Dalam metode ini, bahan langsung yang digunakan dianggap berasal dari persediaan terbaru yang ada. Metode kelima, metode harga standar. Semua bahan yang ada dalam persediaan di gudang dianggap harganya sama, yaitu harga standar. Contoh untuk membahas metode penentuan biaya bahan baku. Di sini saya siapkan PT Omega pada bulan Januari 2019. Untuk metode identifikasi khusus, ada keterangan tambahan. Di sini ada 3 item keterangan tambahan untuk identifikasi khusus. Metode identifikasi khusus, kita persiapkan kartu persediaan. Dan keadaan tanggal 1 ada barang di gudang 8.000 unit dengan harga Rp50. Kita tulis pada kolom persediaan. Transaksi tanggal 4 pembelian 2.000 unit harga 60, kita masukkan kolom dibeli oleh perusahaan. Unit kita masukkan 2.000, harga kita masukkan 60, total adalah 120.000. Jangan lupa di kolom persediaan kita tulis di bawah baris 8.000 yang sudah ada. Kita masukkan 2.000 yang baru, harga baru 60, total baru 120, kita tulis di bawah baris yang pertama. Totalnya di kolom saldo, kita total menjadi 520.000 dari 400.000 ditambah 120.000. Transaksi tanggal 11 Januari. Perusahaan melakukan proses produksi dengan menggunakan 8.000 unit bahan baku. Maka kita harus mencatat pada kartu persediaan sebanyak 8.000 pada kolom yang digunakan. Namun, karena kita menggunakan metode identifikasi khusus, tadi ada keterangan tambahannya. Apabila kita menggunakan metode identifikasi khusus, maka ada catatannya bahwa bahan yang digunakan tanggal 11 berasal dari persediaan awal sebanyak 6.000. Jadi 6.000-nya kita tulis dulu karena itu adalah barang dengan harga Rp50. Lalu ditambahkan kekurangannya yaitu sebanyak 2.000 dengan catatan adalah barang seharga Rp60. Lalu kita kalikan masing-masingnya. Maka pada kolom digunakan di total seharga Rp420.000. Dan kita juga harus mengurangkan pada kolom persediaan. Jadi di kolom persediaan hanya tersisa 2.000 unit yaitu barang harga 50 dan 2.000 unit harga barang 70. Tanggal 25 Januari, pabrik mengembalikan barang ke gudang 1.000 unit.
Dengan metode identifikasi khusus, ada catatan bahwa barang yang dikembalikan ke gudang adalah barang pembelian tanggal 12 seharga Rp80. Metode FIFO, kita siapkan kartu persediaan dan keadaan tanggal 1 ada barang di gudang, kita tulis pada kartu persediaan pada kolom persediaan seperti metode sebelumnya. Tanggal 4 Januari, membeli 2000 unit harga Rp60. Kita masukkan sama dengan identifikasi khusus tadi pada kolom yang dibeli dan pada kolom persediaan. Tanggal 11 Januari, perusahaan menggunakan 8.000 unit untuk proses produksi. Kita langsung terapkan metode FIFO. 8.000 unit kita tulis pada kolom yang digunakan, namun untuk harganya kita melihat pada kolom persediaan pada tanggal 10 Januari. Di situ yang paling atas adalah harga 50. Unitnya sudah mencukupi, yaitu 8.000. Maka pada kolom yang digunakan 8.000 unit semuanya adalah harga Rp50. Dan jangan lupa pada kolom persediaan kita tulis sisa yang ada di gudang. Tanggal 25 Januari, pabrik mengembalikan bahan baku ke gudang. Maka pencatatannya kita masukkan pada kolom yang dibeli sebanyak 1.000. Lalu harganya kita ambilkan pada baris tanggal atasnya, yaitu tanggal 20, yaitu baris paling bawah sebanyak harga Rp80. Maka sisa yang ada pada gudang di kolom persediaan bertambah. Ada 3.000 dari sisa sebelumnya dan 1.000 ada barang yang baru masuk dari pabrik. Metode LIFO, kita siapkan kartu persediaan dan kita tulis persediaan awal tanggal 1 seperti metode sebelumnya. Tanggal 4 Januari, membeli barang 2.000 unit, maka ditulis pada kolom dibeli dan jangan lupa menulis pada kolom persediaan. Tanggal 11 Januari, perusahaan menggunakan bahan baku sebanyak 8.000 unit untuk proses produksi. Maka kita menulis pada kolom yang digunakan sesuai urutan pada kolom persediaan di tanggal 10, yaitu yang paling bawah 2.000 unit harga 70 kita tulis dahulu pada kolom yang digunakan. Lalu kita ambil lagi atasnya, yaitu 2.000 unit harga 60 kita tulis lagi di kolom digunakan. Kekurangannya dari 8.000 unit tadi, kekurangannya masih 4.000. Maka kita bisa melihat pada kolom persediaan yang paling atas. Kita ambil 4.000, harganya sesuai yang paling atas, yaitu Rp50. Jangan lupa pada kolom persediaan sisanya hanya 4.000 seharga Rp50. Tanggal 20 Januari, perusahaan menggunakan bahan baku 5.000 unit untuk proses produksi. Kita tulis pada kolom yang digunakan sesuai urutan pada kolom persediaan tanggal 12 dari yang paling bawah, yaitu kita ambil dulu 4.000 harga 80.
kekurangannya 1000, kita ambilkan yang ada di atasnya 1000 unit harga Rp50. Jadi sisa yang ada di kolom persediaan hanya 3000 harga Rp5000. Tanggal 25 Januari, pabrik mengembalikan bahan baku ke gudang 1000 unit. Untuk harga, kita bisa melihat pada transaksi di atasnya, yaitu transaksi tanggal 20 yang paling bawah. Di situ terlihat bahwa yang paling bawah di kolom digunakan adalah harga 50. Maka pada tanggal 25 pada kolom dibeli kita harga Rp50. Dan jangan lupa menambah pada kolom persediaan harga 50, unitnya 1000 unit. Metode rata-rata. Kita siapkan kartu persediaan dan kita masukkan keadaan awal tanggal 1 pada kolom persediaan seperti metode sebelumnya. Tanggal 4 Januari, perusahaan membeli bahan baku sebanyak 2000 unit. Maka kita langsung bisa memasukkan pada kolom yang dibeli. Dan catatannya, pada kolom persediaan, pencatatannya harus langsung ditotal. Caranya, baris sebelumnya, yaitu baris tanggal 1, ditambah pembelian tanggal 4. Untuk unit 8000 tanggal 1 ditambah pembelian terbaru tanggal 4 2000 unit, maka pada unit isinya adalah 10.000. Untuk kolom total pada kolom persediaan, caranya total pada tanggal 1 ditambah total pembelian tanggal 4 di kolom dibeli. 400.000 ditambah 120.000 sama dengan 520.000. Untuk kolom harga pada kolom persediaan tanggal 4 Januari adalah caranya 520.000 total dibagi unitnya 10.000, maka harga per unit sebesar Rp52. Tanggal 10 Januari, perusahaan membeli bahan baku 2000 unit harga Rp70, maka caranya sama dengan tanggal 4. Tanggal 11 Januari, perusahaan menggunakan bahan baku 8000 unit, maka kita bisa langsung menulis pada kolom digunakan, unitnya kita isi 8000, harganya kita ambilkan dari harga baris tanggal sebelumnya, yaitu tanggal 10, pada harga persediaan Rp55. Dan kita kalikan 8000 unit dikalikan harga Rp55 sama dengan Rp440.000. Jangan lupa pada kolom persediaan kita tulis sisanya dari 12.000 dikurangi 8.000 sama dengan 4.000, kita letakkan di tempatnya unit tanggal 11. Oke, demikian materi akuntansi biaya bahan baku yang bisa saya share. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.